Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kita bahas, yaitu unit yang pertama di bagian pertama fase F kelas 11. Dengan membahas mengenai peta pemikiran para pendiri bangsa tentang Pancasila. Unit ini adalah bagian penting dari perjalanan belajar kita dalam pendidikan Pancasila untuk fase F kelas 11. Tujuan kita adalah agar kalian mampu memetakan pemikiran para pendiri bangsa tentang rumusan dasar negara dan isi Pancasila, serta hubungan agama dan negara. Mari kita mulai video pembelajaran ini. Di kelas 10, kalian sudah belajar tentang gagasan dasar para pendiri bangsa mengenai dasar negara Pancasila. Kalian juga mengeksplorasi praktik kebangsaan dan menganalisis tantangan serta peluang penerapan Pancasila dalam dunia yang terhubung. Di kelas 11 ini, kita akan memperdalam topik-topik sebagai berikut. Pertama, meninjau topik-topik utama dari kelas 10. Kedua, memetakan gagasan para pendiri bangsa. Ketiga, merenungkan praktik Pancasila. Dan keempat, menganalisis tantangan dan peluang dalam konteks global. Kita akan mulai dengan mengingat berbagai perspektif para pendiri bangsa tentang dasar negara yang dibahas dalam sidang BPUPK. Dalam unit ini, kita akan memetakan gagasan-gagasan tersebut, mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan persilangan, serta merenungkan bagaimana Pancasila dipraktikkan di hari ini. Ini akan membantu kalian mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mampu memetakan pemikiran para pendiri bangsa tentang rumusan dasar negara dan isi Pancasila serta hubungan agama dan negara. Untuk memahami peta pemikiran para pendiri bangsa tentang Pancasila, kita akan fokus pada kontribusi 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kita juga akan melihat pandangan Muhammad Hatta tentang hubungan antara agama dan negara. Tak hanya pada sidang pertama BPUPK, perbincangan tentang dasar negara terus dimatangkan, baik dalam panitia kecil maupun pada saat sidang kedua BPUPK. Setelah sidang pertama BPUPK, dibentuklah panitia kecil yang bertugas menyusun rumusan dasar negara. Panitia kecil ini mencapai kesepakatan antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan. Hasil kesepakatan ini tertuang dalam preambul atau mukadimah. Soekarno sebagai ketua panitia kecil membacakan hasil kesepakatan ini di hadapan sidang BPUPK kedua. Pada sidang kedua ini, anggota BPUPK lebih banyak mendiskusikan soal bentuk negara ketimbang soal dasar negara. Mari kita selami kontribusi tokoh-tokoh utama dalam merumuskan dasar negara kita. Tokoh pertama adalah Muhammad Yamin, menekankan pentingnya faktor historis dan budaya dalam membentuk dasar negara. Dia mengusulkan 5 prinsip yang kemudian mempengaruhi perumusan Pancasila. 5 prinsip Yamin tersebut diantaranya: pertama, pri kebangsaan. Kedua, pri kemanusiaan. Ketiga, pri ketuhanan. Keempat, pri kerakyatan. Dan yang kelima,
kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tokoh yang kedua adalah Supomo, di mana dia adalah sebagai salah satu pendiri bangsa, memiliki pandangan yang unik tentang bentuk negara yang ideal untuk Indonesia. Dalam sidang BPUPK, Supomo menyampaikan gagasan tentang negara integralistik yang menjadikan fondasi penting bagi perumusan Pancasila. Berikut adalah 5 prinsip utama yang diusulkannya. Dengan 5 prinsip ini, Supomo berharap negara Indonesia dapat menjadi negara yang kuat, bersatu, dan mampu memberikan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyatnya. Prinsip ini menjadi salah satu landasan prinsip dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dengan memahami kontribusi Supomo, kita dapat lebih menghargai bagaimana Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara yang mencerminkan semangat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Soekarno, di mana dia menggabungkan ide-ide Yamin dan Supomo, serta menempatkan visinya sendiri. Dia mengartikulasi Pancasila dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945 yang menjadi landasan penting bagi negara. Adapun Pancasila versi Soekarno sebagai berikut. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau prikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berbudaya. Selain ketiga tokoh di atas, ada salah satu tokoh yang berperan tidak kalah penting dalam menyikapi hubungan antara agama dan negara. Tokoh tersebut adalah Muhammad Hatta. Dia menekankan pentingnya menjaga kebebasan beragama sambil memastikan bahwa negara tetap sekuler. Berikut poin-poin utama dari Muhammad Hatta. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, negara sekuler. Dan yang ketiga, menyeimbangkan agama dan urusan negara. Sekarang, mari kita memetakan gagasan-gagasan ini untuk melihat di mana mereka sejalan dan berbeda. Latihan ini membantu kita memahami beragam perspektif yang membentuk dasar negara kita. Tugas ini dikerjakan berkelompok. Instruksi pengerjaannya dapat kalian lihat di buku paket halaman 19. Selain memetakan gagasan-gagasan dasar ini, kita perlu merenungkan bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pemerintah negara kita ini. Maka silahkan kerjakan poin-poin refleksi pada halaman 20 di buku paket. Demikian pembahasan kita tentang unit pertama, peta pemikiran para pendiri bangsa tentang Pancasila. Saya harap sesi ini memberi kalian pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila dan signifikasinya. Ingat untuk meninjau catatan kalian, berdiskusi dengan teman-teman, dan tetap penasaran. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menggali lebih dalam dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.